Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pasal 351 KUH Pidana, artinya berkaitan dengan penganiayaan. Namun kita di sini terfokus dalam pasal 351 KUH Pidana saja, karena apabila berbicara penganiayaan, tentu kawan-kawan harus melihat di bab 20 KUH Pidana tentang penganiayaan itu diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUH Pidana. Tergantung nanti keadaannya seperti apa penganiayaan tersebut, atau dilakukannya kepada siapa penganiayaan tersebut. Nah, kita bahas mengenai pasal 351 KUH Pidana dulu. Jadi kawan-kawan, sebelum kita memulai pembahasan, izinkan saya menyampaikan terima kasih terlebih dahulu yang sebesar-besarnya kepada salah satu kawan kita yang ternyata aktif juga menonton channel ini. Jadi kawan kita, Doa Ibu Channel, ya, saya ucapkan terima kasih atas sarannya. Karena di video terakhir beliau menyampaikan bahwa memberikan saran bahwa saya harus memotong rambut, dan alhamdulillah itu sudah saya lakukan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan kepada kawan-kawan yang lain, apabila memang ada masukan, saran, ataupun kritik kepada saya, mohon jangan sungkan untuk menyampaikan hal tersebut. Karena saya yakin itu demi kebaikan saya, dan saya yakin bahwa masukan, saran, dan kritikan yang kawan-kawan sampaikan itu atas dasar rasa sayang kawan-kawan kepada saya. Jadi sekali lagi jangan sungkan, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Doa Ibu Channel yang telah memberikan saran di video terakhir kemarin untuk meminta saya memotong rambut. Baik, kita lanjut ya kepada pembahasan mengenai pasal 351 KUH Pidana. Ini terlebih dahulu kita akan membahas tentang penganiayaan. Apa sih yang dimaksud dengan penganiayaan? Jadi penganiayaan ini adalah sengaja menyebabkan orang lain. Yang dimaksud dengan penganiayaan ini sengaja menyebabkan orang lain mendapatkan perasaan tidak enak atau sakit, rasa sakit ya, atau luka, atau sama dengan merusak kesehatan. Itu dimaksud dengan penganiayaan tadi. Jadi ketika menyebabkan perasaan tidak enak, sama dengan contohnya bila kita sengaja mendorong orang lain, dan kemudian orang tersebut ternyata dia tercebur ke got, lalu setelah itu dia basah kuyup dan seluruh bajunya bau, itu termasuk ke dalam penganiayaan atau menyebabkan rasa sakit tadi. Kita sengaja memukul, kemudian menendang, atau hal yang memang menyebabkan rasa sakit. Kemudian yang ketiga menyebabkan luka. Jadi kita sengaja menggores, menusuk, atau merasa tadi yang keempat adalah sama dengan merusak kesehatan. Jadi contohnya ketika orang lain sedang tertidur, kita kemudian dengan sengaja selanjutnya membuka pintu, yang menyebabkan atas dasar tadi karena kita membuka pintu kemudian orang tersebut sakit. Jadi itu pun sama termasuk ke dalam penganiayaan. Jadi kita bahas nih terkait dengan pasal 351 KUH Pidana. Ketika terjadi penganiayaan, apa sih yang kemudian diancamkan terhadap seseorang yang memang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUH Pidana. Di dalam pasal 351 KUH Pidana, di pasal 1-nya, ketika terjadi penganiayaan, maka orang tersebut atau orang yang melakukan penganiayaan tersebut diancam dengan pidana penjara itu paling lama atau selama-lamanya 2 tahun 8 bulan penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Itu di pasal 1. Nah, kemudian di pasal 2-nya diatur dalam pasal 35 di ayat 2-nya. Di pasal 351 ayat 2 itu diatur ketika penganiayaan tersebut ternyata menyebabkan luka berat, maka ancamannya adalah 5 tahun penjara maksimal. Ketika berbicara luka berat, tentu kita harus melihat ke dalam pasal 90 KUH Pidana. Jadi apa sih yang kemudian bisa diancamkan dengan luka berat? Keadaan yang bagaimana? Korbannya seperti apa? Jadi ketika dalam hal terjadi penganiayaan, lalu kemudian menyebabkan si korban ternyata mendapatkan luka yang tidak ada harapan sembuh sama sekali, atau ketika si korban ternyata tidak bisa menjalankan tugas jabatannya atau pekerjaan pencahariannya, ketika si korban mendapatkan cacat berat ya, kemudian ketika si korban
kehilangan salah satu panca inderanya ketika si korban mendapatkan sakit lumpuh, atau ketika dilakukan penganiayaan si korban ternyata daya pikirnya terganggu selama 4 minggu lebih, atau dalam hal dilakukan terhadap seorang wanita. Seorang wanita tersebut kemudian kebetulan sedang mengandung, kemudian dilakukan penganiayaan, lalu menyebabkan si perempuan tersebut keguguran atau bayi yang dikandungnya meninggal dunia. Maka ini termasuk luka berat, ancamannya itu 5 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 2 KUH Pidana. Dalam konteks pasal 351 ya, karena kalau berbicara pasal yang lainnya terkait dengan penganiayaan, sebagaimana diatur dalam bab 20 tadi terkait dengan penganiayaan, ini ada hal-hal lain yang kemudian menyebabkan ancamannya berbeda. Misalkan ketika kita melihat ketentuan pasal 356 tadi berkaitan dengan seorang wanita yang sedang hamil tadi, ternyata itu dilakukan kepada istri kita, maka ancaman itu dapat ditambah dengan sepertiganya. Itu jadi kawan-kawan, ini kita hanya terfokus pada pasal 351 KUH Pidana ya. Ketika si korban kemudian mengalami luka berat, maka ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Lalu kemudian di pasal 351 ayat 3-nya itu diatur ketika ternyata si korban meninggal dunia, maka ancaman pidana pun lain. Ini selama maksimal 7 tahun penjara. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika memang kita kebetulan melihat ada korban penganiayaan? Nah, mari kita sama-sama berdoa juga agar kita tidak menjadi korban penganiayaan atau kita tidak melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Nah, dalam hal kita melihat ada korban penganiayaan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita segera melaporkan kepada pihak kepolisian agar dilakukan penyelidikan, kemudian penyidikan sampai kepada putusan nanti. Ini sesuai dengan hukum acara pidana ya. Yang penting adalah bagaimana kemudian si korban tersebut segera ditangani oleh pihak yang berwajib. Ketika ada dugaan tindak pidana, dilakukan penyidikan sampai kepada tahapan putusan. Jadi kita harus segera melaporkan kepada pihak kepolisian dalam hal kita melihat ada korban daripada penganiayaan. Nah, kemudian kepada kita semua, kepada saya dan kepada kawan-kawan, kita sama-sama mengingat kembali, mempertimbangkan kembali apabila memang kebetulan kita menghadapi masalah terkait dengan perselisihan dengan orang lain, ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan orang lain, maka tetap selalu kedepankan ketenangan, tetap selalu kedepankan musyawarah untuk mencari win-win solution. Jangan sampai karena dasar kita merasa mempunyai kekuatan, kita merasa mempunyai keberanian, maka kita tidak berpikir panjang. Nah, bagaimanapun negara kita adalah negara hukum. Kita semua terikat oleh hukum. Jadi diantaranya tujuan hukum adalah bagaimana kemudian bisa menghadirkan atau mendatangkan kedamaian bagi setiap warga negara Indonesia. Dan kemudian bagaimana hukum itu mengatur agar warga negara Indonesia atau setiap warga negara Indonesia itu mendapatkan ketenangan dalam menjalani kehidupannya. Jadi agar tetap tercipta kedamaian. Tolong ketika kawan-kawan atau kita ternyata menghadapi perselisihan dengan orang lain, maka tetap kedepankan musyawarah, tetap mencari win-win solution dalam penyelesaian permasalahan. Tidak lantas kemudian atas dasar karena kita punya keberanian, atas dasar karena kita merasa punya kekuatan, maka kita melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan hukum pada akhirnya. Karena apa? Ketika kita melakukan kekerasan terhadap orang lain, meskipun kita punya keberanian, meskipun kita punya kekuatan, tetap pada dasarnya yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Karena tadi negara kita negara hukum, siapapun orangnya yang melakukan tindak pidana maka akan diproses secara hukum. Dalam hal ini ketika berbicara pidana maka akan diproses bagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan dilakukan penyidikan sampai kepada nanti putusan. Gitu. Jadi kawan-kawan, sekali lagi tetap kedepankan ketenangan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Dan kepada kawan-kawan, semoga kita semua tidak melakukan penganiayaan terhadap orang lain, dan semoga kita semua
tidak menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh orang lain. Mari kita sama-sama saling mendoakan dan semoga kawan-kawan kita semua tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan semangat, dan semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan kali ini terkait dengan pembahasan pasal 351 KUH Pidana. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.